Halo kreator, apa kabar kalian semuanya? Masih on power ya, full power kan? Masih full power dengan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang menuju monetisasi ya. Jangan pernah kendor teman-teman semuanya ya, karena ya bisa dibilang untuk menjadi konten kreator atau di sini adalah YouTuber itu mengasihkan. Ya, ini mengasihkan sebuah sebuah tantangan tersendiri ketika kita bisa mengapresiasikan ide-ide kita menuju di dalam bentuk video. Dan memang saya pun sama teman-teman, awalnya itu memang susah ya, susah banget. Dan sedikit cerita saja, saya memulai membuat channel itu sekitar awal-awal pandemi tahun 2000 kan, gabut kan, nggak bisa kemana-mana, bikin channel YouTube pada saat itu game Mobile Legend ya, Mobile Legend. Tapi ternyata apa? Ternyata ilmunya kurang, pengalamannya kurang, akhirnya mandek. Banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ketika saya mengawali membuat sebuah channel. Apa saja channel itu? Nanti akan saya bahas di sini. Simak sampai tuntas. Jangan lupa like, komen, dan tentu saja subscribe channel ini. Iya, teman-teman semuanya, para konten kreator dimanapun kalian berada, saya sedikit ingin menyampaikan kepada kalian bahwa ada kesalahan-kesalahan ketika kita mau membangun atau membuat channel di YouTube. Apa saja? Ini berdasarkan pengalaman pribadi waktu itu, teman-teman semuanya. Ya, kesalahan saya yang pertama pada saat itu saking semangatnya itu adalah masalah equipment, masalah perlengkapan. Kenapa? Pada saat itu perlengkapannya ibarat kata totalitas ya, totalitas HP, ada beberapa HP untuk tag video, HP-nya dengan harga yang lumayan mahal karena biar kualitas videonya itu bagus. Dan itu ternyata sebuah kesalahan karena di YouTube di YouTube itu bukan hanya kualitas video yang menentukan apakah channel itu berkembang atau tidak, tapi respon penonton, respon viewer. Jadi bahkan pakai HP kentang pun kalau penontonnya itu suka, materinya itu suka, penontonnya banyak teman-teman. Dan sedangkan pada saat awal-awal saya membangun channel YouTube tahun 2020-an kemarin itu sepi. Itu sepi. Kita sudah editing, kita sudah macam-macam, itu sepi, akhirnya saya close lah. Ya, jadi kesalahan saya yang pertama itu lebih fokus ke equipment atau peralatan. Peralatannya, editingnya itu kita betul-betul maksimalkan. Itu kesalahan saya. Yang kedua itu adalah beban niche ya. Beban niche misalnya, maksudnya apa beban niche? Dalam otak ketika ketika kita awal-awal mau nge-YouTube itu niche-nya itu banyak banget. Ya, niche-nya banyak banget. Karena saya hobi nge-game, bikin channel game. Karena hobi, karena pada saat itu lagi rame masalah pandemi, bikin channelnya kesehatan. Jadi beban niche ini terlalu banyak bikin channel dengan niche yang berbeda-beda. Walaupun channelnya itu game satu channel, niche masalah kesehatan satu channel, masalah ininya ada 4 channel pada saat itu yang saya bikin. Akhirnya apa? Nggak fokus. Akhirnya di situ saya nggak fokus, terbengkalai semua teman-teman semua. Akhirnya semua channel-channel yang sudah saya buat itu terbengkalai. Ya ngedrop lah. Udah beli peralatan mahal, bikin niche yang banyak dengan harapan pada saat itu kalau saya bikin 3 atau 4 channel bisa monetisasi semua kan lumayan kan gitu. Pikirannya kan seperti itu. Ternyata jauh panggang dari api. Itu kesalahan yang kedua, saya nggak fokus di satu tema dulu atau satu niche dulu untuk membangun channel YouTube. Lalu kesalahan yang ketiga itu adalah membuat channel secara serentak.
Ya, membuat channel secara serentak seperti yang tadi saya katakan, dengan banyaknya nih saya membuat channelnya itu 1, 2, 3, 4, dan itu harus saya urus semua. Akhirnya apa? Karena memang nggak fokus, kehilangan ide dah. Semuanya kehilangan ide di situ, ditambah lagi penontonnya sepi. Ya mau gimana lagi? Nggak ada faktor pendukung untuk semangat ibaratnya gitu. Nggak ada faktor pendukung untuk semangat. Karena apa? Karena dengan banyaknya channel dan lain sebagainya, memang pada malamnya kita berpikir temanya nanti seperti ini, besok temanya seperti ini, besok temanya seperti ini, rencananya seperti itu, setiap hari bikin video, tapi ternyata memang tidak semudah itu kawan-kawan ya, tidak semudah itu. Nah itu yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu yang terakhir itu, kesalahan saya itu adalah pola pikir bahwa dengan nge-YouTube itu kita bisa kaya, dan itu nonsen. Ya, karena perjuangan dari 0 subscriber sampai 4.000 jam tayang itu begitu berat. Lalu ketika monetisasi, kenyataan yang kemarin channel saya sudah monetisasi, itu hasilnya tidak seperti yang diperkirakan, teman-teman. Ini saya sudah monetisasi yang sekarang ya. Sedangkan untuk kesalahan saya yang dulu di awal-awal pandemi itu, kesalahannya apa? Pengen kaya, pengen banyak duit dari YouTube. Ternyata nggak semudah itu. Ya memang tetap ada penghasilan dari YouTube dan lain sebagainya, tapi ya nggak banyak-banyak banget sih. Nggak banyak-banyak banget. Ya beda lah dengan artis, ya beda dengan apa, seleb-seleb seperti itu. Cuma memang kalau kita mikirnya ini adalah sebuah investasi yang sekiranya bisa menjadi penghasilan kita sampai besoknya ya, set income lah, oke. Okay. Ya kesalahan saya itu seperti itu, pengen cepet kaya dari nge-YouTube, ternyata non-set. Buat kalian, kalau mikir pengen cepet kaya dari nge-YouTube, mendingan tutup channel. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu adalah kesalahan-kesalahan ketika mengawali membuat channel. Paling tidak itu kesalahan saya, teman-teman semua. Itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk kasih masukan, saran, dan kritik di kolom komentar. See you next time and bye-bye.